Halo teman-teman semua, selamat datang di RD Media. Di video kali ini kita lagi ada di bengkel nih, mau servis si Oren nih kita nih. Nah, gimana nih proses dan total biayanya berapa? Bisa kita lihat aja videonya, bumper dulu. Oke, jadi kali ini kita lagi ada di Saluyu Vespario Bungkur nih teman-teman. Saluyu ini adalah salah satu bengkel resmi Piaggio yang ada di kota Bandung buat servis si Olen nih, Vespa Daily-nya RD. Di sini kita bakal servis dan ganti oli pastinya. Sekalian cek-cek komponen dalam CVT-nya karena insya Allah kita bakal berangkat touring ke Jogja nih teman-teman. Mudah-mudahan bisa lancar ya semuanya sampai kita kembali lagi ke Bandung. Amin ya rabbal alamin. Nah, begitu si Olen udah naik ke working bay atau kit lah ya kita sebutnya, first stepnya langsung dikasih cover nih untuk tepongnya. Ini fungsinya supaya ngejaga bagian cat tepong si Olen biar nggak kena baret ya teman-teman. Dan juga selain itu biar nggak kotor, dan covernya pun dipasangin cover juga untuk joknya ya, supaya bersih juga. Nah, ini embernya kita angkat buat servis. Oke, nah ini sekarang kita udah mulai nih untuk bongkar bagian CVT-nya. Tapi sebelumnya cover intake-nya juga harus dibuka, dan juga filter udaranya juga dibuka nih supaya lebih leluasa untuk buka baut cover CVT atas. Dan sekalian bakalan dicek buat filternya masih layak atau enggak, karena Olen ini benar-benar daily banget buat RD pakai ke kantor. Kadang jalan sama istri atau malah touring juga si Olen tetap gas terus nih. Dan si Olen ini udah setahun jadi tunggangan RD. Dan juga kilometernya si Oren ini udah 12.000 loh teman-teman. Nah, setelah cover yang emblem itu dicabut, kita nemu baut lagi nih di dalamnya. Nah, ini juga harus dibuka karena ini dia yang benar-benar megang covernya ini. Setelah dua baut yang satu sembunyi di balik emblem itu, baru kita leluasa nih buat longgarin baut-baut kecil yang lainnya yang di sekelilingan cover CVT-nya itu loh. Dan kita bakal langsung lihat dalaman CVT-nya si Oren nih. RD rasa sih si Oren bakal lumayan agak kotor nih CVT-nya karena belum lama ini si Olen ini baru RD pakai bareng istri touring nih dari Bandung ke Banyumas Purwokerto. Habis ini dilepas-lepasin nih kayaknya komponen di CVT-nya, bakal buat dibersihin satu-satu nih komponen-komponen dalam CVT-nya. Kita lihat aja nanti bareng-bareng nih sama si AA mekaniknya ini. Kita lihat. Dan ini si mekaniknya udah mulai bersihin nih satu persatu komponen dalam CVT-nya nih. Mulai dari puli depan, rumah roller, dan sliding padnya juga dibersihin semua lah pokoknya. Pakai bensin ya teman-teman. Ada juga beberapa bengkel yang RD tahu bersihinnya pakai air sabun. Mungkin itu cuma personal preference atau gayanya aja kali ya yang beda. Tapi secara fungsi RD yakin dua-duanya baik dan optimal. Kalau menurut kalian gimana? Dan sekarang di Bandung, tempat kota RD tinggal, udah cukup banyak bengkel-bengkel yang capable nih buat servis atau repair Vespa Matic nih teman-teman. Atau bahkan juga sampai ada yang bisa benerin bodyworks dan ngecat juga mereka. Bahkan untuk teman-teman yang suka-suka senang-senang speeding gitu, kalian juga bisa kok bore up Vespa. Dan ini adalah yang biasa kita sebut dengan oli gardan. Nah, si Olen ini pakainya ini nih teman-teman. Ini Repsol Qualifier.
Nah kayak gini nih bentukannya nih teman-teman. Maaf ya agak kurang fokus nih kameranya. Kebetulan cuman ini nih yang tersedia, jadi yang apa-apa sih sebetulnya, asal speknya mumpuni aja nih. Karena untuk garden dia pakainya kan 80W 90. Kalau kalian biasanya pakai oli apa nih buat transmisi Vespa Matic atau motor-motor Maticnya nih? Kalau Olen kebetulan sekarang lagi pakai ini nih, Repsol Qualifier. Maaf ya kalau kurang fokus kameranya. Si A-nya masih fokus nih bersihin roller-rollernya si Olen. Ini rollernya si Olen BTW jadi 10 gram dari yang orinya 14 apa 6 gram, berapa 16 gram gitu, RD lupa. Yang pastinya ini diganti 10 gram tapi mereknya masih Piaggio juga. Ini berdasarkan rekomendasi dari mekanik bengkel resmi Piaggio teman-teman, supaya tarikannya itu agak sedikit responsif, lebih responsif tapi tetap smooth dan nggak gerung nih kalau misalnya treknya dapat lurusan tapi panjang gitu, datar. Dan untuk ini tuh masih tetap dapat gitu untuk tanjakan, dan ya cukup lah buat touring dan dalam-dalaman kota hari-harian gitu. Nah, di sini semua masih dibersihin nih pakai bensin nih, bos-bosannya, bahkan sampai filter spon filternya juga disemprot nih setelah dicuci pakai koas, dipakein bensin. Nah ini filternya nih dicelup dulu, habis itu langsung dihajar pakai kompresor biar langsung kering. Tujuannya mungkin supaya debu-debunya ke bawah sama semprotan angin kompresornya kali ya. Dan ini adalah proses pengamplasan kampas koplingnya atau clutch pad ya teman-teman. Ini gunanya supaya permukaan kampas koplingnya akan kembali ngegrip nih lagi ke mangkok koplingnya, sehingga meminimalisir terjadinya slip kopling. Dan ini dalaman bak CVT yang cukup kotor tadi juga kena hajar nih pakai bensin dan koas, disikat habis ntar nih, supaya nggak ada sisa-sisa kanvas otomatisnya nih nanti ya, kanvas koplingnya. Itu karena yang biasanya bikin Vespa kita getar itu loh. Nah kelihatan kan tuh dihajar terus pakai koas, pakai bensin supaya benar-benar bersih nih teman-teman. Begitu ini bersih, itu begitu dipasang dijamin lah gerdeknya pasti bakal hilang, karena memang biasanya penyebab utamanya ya kotor-kotoran bekas kanvas itu loh. Dan ini dia nih orinya nih ya. Olen ini pakai Eni iRide 55W 40 oli yang dipakai si Olen nih. Kita bisa pilih sih antara Eni atau Castrol kalau di bengkel resmi. Nah si Olen ini dari awal memang pakainya ini nih teman-teman, kita pakai dua ya. Sekarang jadi ada dua orang nih bantuin ngurusin si Olen nih supaya lebih cepat dan efisien mungkin ya. Ini kita bakal amplas nih mangkoknya, karena kan ini yang kontak sama kanvasnya yang tadi nih, biar kontaknya merata dan meminimalisir slip yang tadi. Nah si A yang satunya lagi bakal ngisiin oli Eni tadi ini ke si Olen supaya olinya fresh lagi dan siap gas lagi. Rekomendasi servis rutin dari bengkel resmi ini adalah per 3000 km teman-teman, atau per 3 bulan, mana aja yang lebih cepat dicapainya. Nah usahain kita ikutin jadwalnya ya teman-teman, supaya Vespa kita tetap fit dan siap gas kemana aja. Dan sepengalaman RD di Saluyu ini ada admin yang khusus gitu untuk reminder kita untuk Vespanya di servis begitu waktunya udah sampai. Dan mereka juga bakal say thanks kalau kita udah kesana untuk servis Vespanya. Nice banget sih. Setelah semua diganti dan clean up beres, ini waktunya penggantian grease nih teman-teman. Grease ini adalah gemuk lah ya biasanya kita bilangnya. Nah ini buat ngelumasin sedikit-sedikit aja spot-spot yang biar nggak aus gitu, karena kan ini sebetulnya koplingnya pakainya kopling kering kan. Nah jadi nggak perlu dilumasin gitu, nggak perlu ada pelumasnya, cuman grease-grease ini sedikit diperluin buat
ngelumasin part-part yang perlu supaya ngejaga dari keausan. Nah ini kayaknya bentar lagi udah mau kelar nih teman-teman. Kita udah siap bakal gas lagi nih jalan-jalan. Part CVT udah seger semua, cover CVT udah dipasang. Ini adalah final clean up nya atau final check nya ya, buat mastiin semuanya udah bersih dan baut-baut semua udah kenceng. Karena kalau ada yang kelepas di jalan, wah berabe ini kayaknya nih, lumayan juga urusannya kan. Makanya ini dipastikan kembali untuk semuanya udah snug, fit, pokoknya udah mantep lah, udah ready to go. Step akhirnya adalah buat ngeganti oli gardan atau oli transmisi ya teman-teman. Nah ini lagi buka untuk masukin olinya di situ tuh. Nah, olinya kan tadi 120 ml isinya per botol. Nah kita pakainya untuk mesin Aigate yang baru ini itu 2 botol ya, mungkin berarti 240 ml itu bakal keisinya. Ini oli gardannya dituangin nih tuh lewat tempat baut yang tadi dimasukin. Nah ini botol pertama dipencet pasti sampai habis ya teman-teman, karena sayang nih kalau misalkan nggak habis kan, takutnya ada sisa. Nah begitu dipencet-pencet, dipelintir, dijamin sampai kering dalamnya, baru kita lanjut botol kedua. Nah ini botol keduanya, dipastiin proses yang sama akan terulang di sini, dipencet-pencet sampai habis semua isinya. Ini gunanya supaya gearbox kita itu nggak kasar, nggak cepat aus. Memang sebetulnya oli gearbox ini nggak jadi hitam ya, cuman ya tetap perlu diganti karena dia fungsinya cukup lumayan krusial menurut RD sih teman-teman. Setelah itu jangan lupa ditutup lagi ya, biar nggak keluar lagi olinya. Si Olen udah hampir selesai nih, waktunya kita ngapain nih sekarang? Iya betul, ini waktunya bayar, karena ini ya bayar sendiri. Nah ini lantai 2 nih, di atas set, bayar di sini set. Setelah kalian bayar di lantai 2 ini, nah pasti ini cek lagi buku servisnya apa udah distempel dan ditanda tangan sama bengkelnya ya teman-teman. Dan ini untuk biayanya totalnya segini untuk servis dan ganti oli mesin dan gardan. Nah ini ada 2 lembar paper nih, yang kuning ini dikasih ke bawah ke SA nya tadi. Kita turun yuk, ini SA yang tadi di depan loket itu loh. Nah nanti lembar yang kuning ini diberikan ke SA yang ada di bawah, buat bukti juga pembayaran kita nih, karena ini kita bener bayar nih, bukan endorse. And it's done. Oke teman-teman, si Olen udah beres nih, udah segar lagi dia tuh, udah dites sama mekaniknya juga. Kita juga udah selesai dari atas tadi ya kan. Thank you ya buat teman-teman yang udah nonton. Insya Allah ini bakal ada vlog kita jalan ke Jogja nanti, ditunggu aja. So I'll see you guys in the next one. Bye.